Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam. Pada hari ini Jumat tanggal 27 kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa bersama. Terpujilah Engkau Tuhan, pada malam hari ini kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang singkat, namun biarlah firman ini membawa berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, singkapkan rahasia-Mu ya Tuhan terhadap kami, sehingga kami mendapatkan apa yang kami inginkan dalam hidup, dan menurut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Ya, pada malam hari ini renungan malam dengan topik, dengan judul meraih perkenanan Tuhan. Ya, orang seperti apa yang kita bisa diperkenankan Tuhan? Apakah orang itu rajin ke gereja? Apakah itu rajin melayani Tuhan? Atau apa saja yang menurutnya dianggap itu sebagai yang sangat rohani? Apakah itu Tuhan melihat seperti itu baik dan ya benar-benar baik? Tentu bisa dijawab ya dan juga tidak. Mengapa demikian seperti itu? Karena Tuhan melihat hati manusia. Ya, semua orang boleh melakukan hal-hal yang rohani seperti rajin ke gereja, melayani Tuhan dengan berbagai cara. Namun hatinya jauh dari perkenanan Tuhan. Jadi oleh sebab itu, bagaimana kita harus membuat hati Tuhan terpikat atau senang terhadap kita? Mari kita melihat dalam kehidupan Daud. Daud merupakan tokoh Alkitab yang disukai Tuhan. Nah, apa kuncinya meraih perkenanan Tuhan? Wow, ini menarik sekali. Sehingga Daud hidupnya sukses dalam Tuhan. Kalau orang yang hidupnya sukses dalam Tuhan, itu adalah proses yang harus dihadapi. Tidak gampang untuk meraih perkenanan Tuhan. Kok bisa? Ya, karena yang pertama adalah kerendahan hati kita melayani Tuhan. Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh melayani Tuhan? Melayani Tuhan itu bukan hanya di gereja. Melayani kita itu bukan hanya tidak untuk menyenangkan hati orang lain, tetapi melayani bagaimana meraih perkenanan Tuhan. Mari kita melihat kehidupan Daud. Apa yang Daud perbuat dan berhasil, itu adalah penyertaan Tuhan. Nah, ada 3 poin yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu Daud tidak punya mental yatim piatu atau dia minta dikasihani. Kok bisa? Ya, dalam 1 Samuel 16 ayat 10 sampai 11 itu dikatakan Daud itu tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Dan dia tidak pernah ada merasa kepahitan terhadap orang tuanya. Mengapa seperti itu? Karena Daud dalam melakukan apa yang dilakukan kewajibannya, dia tidak merasa perlu dikasihani. Nah, banyak orang-orang yang hal seperti itu. Ketika dalam pelayanan, ketika dalam kehidupan sehari-hari, seakan-akan kita
wah, kita merasa melakukan hal-hal itu kayaknya sepertinya tak berdaya. Perlu kita itu dikasihani. Itu salah. Harusnya kita harus mempunyai mental yang punya prinsip yang kuat untuk tidak merasa diri kita dikasihani, malah sebaliknya kita melayani adalah mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita doakan orang-orang di sekitar kita, bahkan kita melayani, kita keluar. Bagaimana caranya? Ya, menjadi saksi. Bisa nggak? Bisa. Kalau Tuhan melakukan dalam diri kita, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Nah, yang kedua, Daud tidak lupa diri untuk meraih perkenanan Tuhan. Ketika Daud mendapatkan suatu penghormatan dan dia dipromosikan Tuhan, sehingga dia menjadi raja atas bangsa Israel, dirinya tidak sombong, dirinya tidak merasa inilah saya sebagai raja, ini adalah hasil usaha saya. Tetapi Daud tidak lupa diri. Itu dalam 1 Samuel ayat 17 ayat 22 sampai 28. Bagaimana Daud merasa dia tidak lupa diri. Bahkan Daud tidak membutuhkan pengakuan dengan penghormatan ketika Tuhan mempromosikannya. Jadi dirinya tidak sombong. Bahkan dia masih saja mengembalakan domba. Itu tersirat dan tersurat bagi kita yang dikatakan sebagai seorang yang menjadi anak Tuhan. Ketika kita mendapatkan promosi, apakah kita lupa diri akan suatu pengakuan penghormatan? Nah, itulah kuncinya. Ketika Daud tidak lupa diri, bahkan dia meraih perkenanan Tuhan. Dan yang ketiga adalah yang terakhir adalah Daud tidak mudah emosi dari segala sesuatu apa yang dia lakukan. Daud tidak melakukan hal-hal yang tidak mudah untuk emosi. Itu tercatat dalam 1 Samuel 17 ayat 28 sampai 29. Ketika dia tidak mengubris dengan kata-kata, bagaimana untuk membangkitkan rasa emosi ketika menghadapi Saul. Demikian kita juga, supaya kita tidak mudah segala sesuatu. Janganlah dibawa dengan emosi. Segala sesuatu janganlah terlalu dibawa dengan kemarahan. Telaah dulu apa permasalahannya. Apabila ada segala sesuatu, kita mengkaji dulu. Benar nggak kabar apa yang kita dengar itu benar atau salah? Kita tidak boleh mudah emosi. Apalagi kita menghadapi masalah. Jangan kita memberontak. Mari kita jangan pikirkan hal-hal yang demikian. Kita tidak usah, bahkan tidak mengubris kata-kata yang negatif. Itu yang membuat kita lemah dan lemah. Mari kita meraih perkenanan Tuhan dengan mengatakan, saya mampu Tuhan. Saya tidak punya mental yatim piatu. Saya tidak lupa diri Tuhan. Saya tidak mudah emosi. Ya, itulah bagaimana kita meraih perkenanan Tuhan. Pada malam hari ini, mari kita meraih. Pada saat ini kita perlu Tuhan. Pada saat ini kita membutuhkan Tuhan untuk perkenanan Tuhan. Janganlah kita mencari hal-hal dunia. Janganlah kita mencari hal-hal yang fana. Pikirkanlah itu. Kita meraih
perkenanan Tuhan, agar kita meraih kemenangan-kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan, kalau malam hari ini kami diingatkan bahwa kami tidak mau mempunyai mental yang begitu kuat Tuhan. Kami tidak lupa diri Tuhan, kami tidak mudah emosi, bahkan kami tidak perlu dikasihani dengan maksud tujuan yang tidak baik. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau mengurapi kami, berikan kami perkenanan supaya kami lebih-lebih Tuhan. Karena kami percaya Engkau memilih Daud, seorang yang luar biasa. Kami mau ya Tuhan, kami mengangkat tangan agar Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Kami juga berdoa untuk orang jemaat-jemaat yang mungkin mengalami sakit penyakit dan segala mungkin ada permasalahan. Tuhan yang mengangkat. Biarlah kami mendapatkan meraih perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.